Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Real Sociedad versus Real Madrid. Los Blancos gagal buka musim dengan 3 poin. Real Madrid gagal mengawali langkah La Liga 2020-2021 dengan kemenangan. Los Blancos tertahan 0-0 di markas Real Sociedad. Real Madrid membuka kiprah mereka mempertahankan gelar La Liga dengan menghadapi Real Sociedad di Reale Arena, Senin 21 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. El Real mampu menguasai bola sepanjang 90 menit. Mereka unggul jauh dalam hal penguasaan bola dari Real Sociedad. Madrid mencatatkan penguasaan bola sebesar 68% dibanding hanya 32% milik tuan rumah. Namun tekanan skuad Zinedine Zidane mampu diredam dengan baik oleh Sociedad. Suri Urdin memaksa Real Madrid mengakhiri laga dengan hasil imbang 0-0. Hal ini membuat Real Madrid kini duduk di peringkat ke-10 dengan raihan 1 angka dari 1 laga. Sementara Sociedad 1 tingkat di atasnya dengan menorehkan 2 angka dari 2 laga yang telah mereka lakoni. Madrid mendominasi laga di awal babak pertama. Meski begitu, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya untuk mengancam gawang Sociedad yang dijaga oleh Alex Remiro. Shoot on target pertama Real Madrid di laga ini baru hadir di menit 14. Itu pun lewat usaha spekulasi jarak jauh Karim Benzema yang masih bisa diamankan Remiro. Situasi tak berubah hingga pertengahan babak pertama. Madrid masih tak mampu menembus disiplinnya lini pertahanan Sociedad. Sementara itu, tuan rumah yang fokus bertahan hanya sesekali membangun serangan. Mereka juga terbilang terburu-buru dalam mengalirkan bola sehingga serangan Sociedad begitu mudah dipatahkan pemain Real Madrid. Terus menekan, Real Madrid justru lengah 2 menit menjelang babak berakhir. Lewat serangan cepat Sociedad hampir saja mencuri gol. Sodoran bola Mikel Oyarzabal menuju Alexander Isak yang tak terkawal di kotak penalti. Thibaut Courtois menyelamatkan Madrid dari kebobolan setelah bereaksi cepat untuk menepis sepakan Isak. Hingga turun minum, skor tak berubah. Hasil imbang 0-0 menutup babak pertama. Selepas jeda, Sociedad menggebrak lewat tusukan dari Ander Benedexea, namun sepakannya dalam kotak penalti masih melebar dari gawang Courtois. Madrid balas mengancam pada menit ke-55. Dani Carvajal melepas sepakan keras dari luar kotak penalti. Namun Remiro masih sigap bereaksi untuk menepis bola. Pada menit ke-68, Remiro kembali tampil apik untuk mematahkan serangan Los Blancos. Kali ini ia bisa menepis sepakan melengkung Toni Kroos dari kotak penalti. Di 10 menit terakhir laga, Madrid terus menekan untuk memburu gol kemenangan. Namun upaya mereka tersebut tak membuahkan hasil. Hasil imbang 0-0 mengakhiri laga di Reale Arena. Lepaskan Gareth Bale, Zinedine Zidane bikin Real Madrid geram. Kepergian Gareth Bale ke Tottenham Hotspur menyisakan masalah baru di kubu Real Madrid. Klub raksasa La Liga Spanyol itu marah kepada Zinedine Zidane dan hal itu ditunjukkan oleh Presiden Florentino Perez. Bukan suatu rahasia lagi jika Gareth Bale sejatinya menjadi benalu di kubu El Real karena predikat pemakan gaji buta. Bayangkan saja, dibayar dengan honor 500.000 atau setara dengan 9,5 miliar rupiah per pekan, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja. Zidane yang sudah muak dengannya pun memutuskan untuk mengusir sang pemain asal Wales itu dan akhirnya diterima oleh Tottenham Hotspur sebelum bergulirnya laga La Liga Spanyol. Rela menanggung harga transfer murah dengan 50% gaji, kini sang pelatih bawa masalah baru. Melansir laman berita Mirror, Perez selaku presiden Real Madrid merasa marah akan keputusan Zidane yang membuang pemain potensial demi tunjukkan taji di semua kompetisi. Ia beralasan juru taktik asal Prancis itu bisa lebih bijak gunakan jasa Gareth Bale. Maklum saja, kehebatan dari ex-striker Tottenham Hotspur ini tidak bisa dipandang sebelah mata usai punya kecepatan, tendangan mematikan kaki kiri, dan kemampuan sundulan hebat. Ia juga berjasa dalam keunggulan Madrid boyong 4 trofi Liga Champions. Tentu merupakan suatu kerugian besar bagi Los Blancos yang malah membuang pemain potensial dengan hasil yang tak sepadan. Sebut saja Eden Hazard dan Luka Jovic musim lalu. Masalah ini pun kembali membuka luka lama ketika Zidane memutuskan mundur dari pelatih 2018 lalu. Seperti diketahui sebelumnya, mantan playmaker tim asal kota mode ini sempat bentrok terkait transfer Cristiano Ronaldo dan mengkambing hitamkan Gareth Bale. Akan tetapi Perez tetap ngotot akan keputusannya dan terjadilah situasi memanas di Santiago Bernabeu. Kekecewaan dari orang nomor 1 di Real Madrid itu tak hanya berdasarkan pengusiran Gareth Bale saja, melainkan juga bek muda Sergio Reguilon.
Dua bintang ini secara bersamaan ditendang ke Tottenham Hotspur sebelum melakoni musim baru La Liga Spanyol. Ditawari striker Real Madrid, AC Milan malah tolak mentah-mentah. Zinedine Zidane kembali ingin menyingkirkan pemain tak terpakai di Real Madrid, Luka Jovic, sehingga menawarkannya ke AC Milan. Real Madrid memang akan kehilangan banyak pemain di bursa transfer musim panas 2020. Pertama, mereka telah berhasil menendang James Rodriguez ke Everton. Setelah itu, Brahim Diaz juga merapat ke AC Milan. Selanjutnya, Gareth Bale dan Sergio Reguilon merapat ke Tottenham Hotspur. Dan kini giliran Luka Jovic yang bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Pemain berpaspor Serbia itu kabarnya menyetujui rencana Real Madrid yang akan meminjamkannya di bursa transfer musim panas 2020 karena namanya tak masuk dalam rencana Zinedine Zidane. Luka Jovic memang menjadi striker yang kerap menghuni bangku cadangan di Los Blancos. Pada musim 2019-2020, ia hanya memainkan 17 pertandingan di La Liga Spanyol dengan total 7 jam saja. Jika dirata-ratakan, paling lama Luka Jovic berlaga di lapangan hijau selama 25 menit saja. Lantas, klub manakah yang bakal menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Jovic? Media Spanyol Diario AS mengklaim bahwa AC Milan menjadi pemain terdepan yang siap menampung pemain buangan Los Blancos tersebut. Luka Jovic bisa mendarat ke San Siro dengan status pinjaman seperti Brahim Diaz. Sejak Januari lalu, Milan memang dikabarkan meminati striker berusia 22 tahun itu. Namun setelah Zlatan Ibrahimovic memperpanjang kontrak dan Ante Rebic dipermanenkan, minat Rossoneri terhadap Jovic pun memudar. Milan bisa saja mengontrak Jovic, tapi tidak di bursa transfer musim panas ini. Terlebih, kini Diavolo mulai mengandalkan produk akademi mereka yang tampil memukau selama pramusim.